Halo teman-teman, selamat datang di channel Mob20. Di channel ini kita akan banyak bahas seputar tren-tren terbaru di dunia mobile pro gaming yang banyak digunakan oleh komunitas mobile developer saat ini. Pada video ini kita akan mencoba atau mempelajari bersama-sama bagaimana cara menggunakan Jetpack Navigation dalam project Android kita. Pada dasarnya, library ini dirilis oleh Google dan digunakan untuk membuat skenario flow dari suatu aplikasi berbasiskan Android. Untuk lebih detailnya, silakan ditonton video ini sampai selesai dan jangan lupa like dan subscribe untuk pengembangan channel ini selanjutnya. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba mengimplementasikan Jetpack Navigation di dalam project Android. Untuk itu, saya sudah menyiapkan demo projectnya dengan nama demo Jetpack. Ya, baik di sini. Ya. Untuk bisa kita menggunakan Jetpack Navigation, kita harus mengimport terlebih dahulu library Jetpack Navigation ke dalam project Android kita. Kita buka build Gradle. Kemudian kita pastikan ya, yang saya highlight di sini itu sudah ada dalam build Gradle Anda. Ya, di sini adalah dua library yang akan kita import ketika kita ingin menggunakan Jetpack Navigation. Yang pertama adalah navigation-fragment-ktx. Yang kedua, navigation-UI-ktx. Untuk versi yang saya gunakan pada saat tutorial ini saya buat, yaitu di versi 2.3.4. Kemudian selanjutnya kita buat single activity, di mana saya menggunakan main activity di sini, yang nantinya fungsinya sebagai kontainer untuk meletakkan fragment-fragment yang nantinya saya akan buat. Kemudian berikutnya kita buat beberapa fragment. Di sini saya membuat 3 fragment. Fragment pertama yaitu page first fragment. Kemudian fragment yang kedua page second fragment. Yang ketiga adalah page third fragment. Kita buat skenario secara simpel saja, di mana halaman pertama kita menggunakan page first fragment yang memiliki action melalui button menuju ke page kedua, yaitu page second fragment. Begitu juga page second fragment memiliki button yang ketika diklik akan menuju ke fragment ketiga, yaitu page third fragment. Ya. Skenario flow ini kita bisa gambarkan dalam bentuk visual melalui navigation XML. Oke, navigation seperti ini. Ini tampilan visualnya. Di sini kita lihat ini adalah representasi fragment, di mana representasi fragment ini memiliki action navigation yang direpresentasikan dari tanda panah ini menuju ke fragment kedua, yaitu page second fragment. Kemudian dari page second fragment ini memiliki action navigation menuju ke fragment ketiga, yaitu page third fragment. Ya, ini adalah skenario flow yang kita akan mau buat. Ya, jika teman-teman ingin menanyakan bagaimana kita menambahkan fragment yang baru, kita cukup klik aja button tambah di sebelah kiri atas. Ya, kita masukkan aja nama fragmentnya, misalkan customer first fragment. Nah, seperti ini. Kemudian ketika kita mau menggunakan action
ke page tertentu, tinggal menarik aja tanda ini ke sini. Nah, ya sudah selesai. Kurang lebih di dalam customer first fragment ini memiliki action yang menuju ke page second fragment. Ya, kurang lebih seperti itu konsep dasarnya. Ini tampilan secara visual. Secara XML-nya kita bisa lihat seperti ini. Oke. Oke ya, poin-poin yang penting di sini adalah kita harus menggunakan fragment ID yang unik, di mana tiap-tiap fragment ini ketika kita mau mentautkan kepada action navigation tertentu, kita harus menggunakan action di sini. Ya, di XML-nya ada komponen action ID-nya apa, kemudian destination-nya ke fragment ID apa. Ya. Untuk action ID inilah yang nantinya akan kita gunakan dari code. Kita bisa buat listener terhadap komponen tertentu dan kita ingin menavigate ke page tertentu, kita bisa menggunakan action ID ini. Selanjutnya kita akan lihat sekilas mengenai isi dari fragmentnya. Untuk fragment yang pertama seperti ini tampilan layoutnya. Ya, hanya satu button saja ke page 2. Kemudian page second fragment. Ya, ke page 3 ada tombol kembali. Kemudian page third fragment seperti ini, ada tombol kembali. Ya. Kita coba merunning aplikasinya. Ya, sudah di running. Ya, untuk aplikasinya halaman pertama adalah dari page first fragment, di mana di layoutnya hanya memiliki satu button saja. Itu ke page 2 kita tes flow-nya. Page 3 back kembali ya. Oke. Ya, kita coba breakdown code-nya. Kita lihat untuk yang di page first fragment ini, ya, di tampilan atau di layoutnya itu hanya memiliki satu button. Ya, kita initialize buttonnya terlebih dahulu, kemudian kita berikan klik listener. Kemudian ekspektasi kita ketika user mengklik button ini, dia akan ke page 2. Oleh karena itu, kita harus mengambil objek referensi dari navigation yang kita sudah buat menggunakan metode findNavController. Ya. Kemudian kita passing action ID-nya. Ya. Action ID-nya yang menuju ke page 2. Ya. Seperti ini. Ya. Ya, ini adalah page pertama ke page kedua. Ya, menggunakan action ID ini. Ya. Pastikan ini harus sama dengan yang ada di navigate ini. Oke. Ya. Ketika ini dieksekusi button page-nya, dia akan pindah halaman ke halaman kedua, yaitu di page second fragment. Kemudian kita coba breakdown untuk
yang ada di page second fragment. Di page second fragment untuk layoutnya cuma ada 2 button, yaitu button ke page 3 dan juga ada button kembali. Kita initialize kedua button itu dengan button page dan button back. Button page, di dalam listenernya kita gunakan hal yang sama seperti tadi. Kita menggunakan object reference navigation-nya, kemudian kita call navigate dengan mempasing action ID-nya. Ya, ini. Page kedua ke page ketiga menggunakan action ID ini. Ya. Kemudian untuk yang back button kita menggunakan method on back press dari activity, ya. Kemudian untuk berikutnya adalah page third fragment, ya. Di halaman ini merupakan akhir dari application flow yang kita buat. Di sini cuma ada satu button saja, yaitu button back. Ya. Ya, berarti kita sudah berhasil ya mensimulasikan skenario flow yang sudah kita buat secara sederhana. Semoga ini bisa membantu pemahaman kalian bagaimana menggunakan Jetpack Navigation dalam project Android. Berikutnya kita pernah mengalami situasi di mana awal-awal project skenario flow yang kita bangun ini sangat sederhana, masih sederhana. Dan begitu juga business logicnya, feature-nya. Seiring waktu, bertambahnya bulan, bertambahnya tahun, makin berkembang business logicnya, dan skenario flow-nya juga makin berkembang dan makin kompleks. Jika kita masih tetap menggunakan satu file saja, yaitu navigation XML ini, akan sangat sulit bagi kita untuk bisa memaintenance-nya. Karena akan mengkonsum banyak sekali line. Dan untuk itu, kita butuh satu solusi, di mana Jetpack Navigation telah menyediakan satu komponen yang bernama Nested Grep. Di Nested Grep ini, dia membantu kita untuk bisa membreakdown navigation file ini menjadi beberapa navigation. Yang nantinya dengan Nested Grep ini, dia bisa mengincludekan navigation file tersebut ke dalam satu navigation tersendiri, atau bisa kita sebut dengan navigation master. Sehingga secara code kita hanya memanggil satu navigation, tapi secara fisik kita bisa akses navigation atau fragment yang ada di navigation file yang lain. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita demokan bagaimana menggunakan Nested Grep ini dalam project Android. Berikutnya kita mencoba mencari solusi dari kasus di mana ketika suatu aplikasi itu di awal-awal project itu masih didesain dengan business logic yang masih sederhana, skenario flow yang masih sederhana pula. Seiringnya waktu, aplikasi makin besar, business logic juga makin berkembang, tentu saja skenario flow-nya juga makin berkembang dan kompleks. Nampaknya tidak mungkin apabila kita tetap menggunakan hanya satu file navigation XML untuk mengcover semua skenario flow dari suatu aplikasi yang sudah kompleks itu. Maka kita butuh solusi. Di sini Jetpack Navigation telah menyediakan Nested Grep sebagai komponen yang membantu kita untuk membreakdown navigation yang memiliki logik yang kompleks menjadi beberapa navigation file di luar dari navigation ini. Namun
masih tetap bisa kita gunakan dengan mengimplementasikan nested grep di dalamnya. Kita bisa mengincludekan navigation file yang lain itu ke dalam navigation masternya. Sehingga secara code kita hanya memanggil satu navigation. Namun secara teknikalnya kita bisa mengakses fragment dari navigation file yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, nanti kita coba akan mengimplementasikannya juga di dalam contoh project yang sudah kita gunakan sebelumnya, yaitu di demo Jetpack. Untuk mendemokan nested grep ini, di sini saya sudah membuat beberapa fragment baru, ya, di dalam folder customer. Di sini ada customer first fragment, customer second fragment, kemudian customer third fragment. Pada dasarnya ini sama, hanya copy paste dari yang page fragment ini. Kita akan mencoba mensimulasikan navigate baru ini bisa diakses dari navigate yang sudah ada ini. Oke, setelah kita buat fragmentnya, kemudian kita buat navigation XML-nya. Seperti biasa, kita buat klik kanan new navigation resource file. Kita bisa namakan navigation-nya, terserah kita. Ya, kurang lebih seperti ini. Isinya sama seperti sebelumnya, object reference dari navigation-nya, kemudian kita panggil action-nya. Ya, kita cek ke dalam navigation, dia mengarah ke sini, ke navigation yang baru. Oke. Kemudian kita coba running. Ya, kita coba cek dulu untuk yang flow yang sebelumnya, apakah masih tetap berjalan. Page 3, kembali, back, kembali. Oke, kita coba untuk navigation yang baru. Ya, berhasil masuk ke page pertama customer, page 2 customer, page 3 customer. Ya, kembali back. Pakai back button device. Ya. Oke. Ya, berjalan dengan sempurna. Kurang lebih seperti itu bagaimana penggunaan Jetpack Navigation, dari mulai setup-nya, kemudian mengimplementasikannya, termasuk juga ketika kita menggunakan nested grep komponen, sehingga harapannya teman-teman bisa menggunakannya dalam menyelesaikan project Android-nya sendiri. Di part berikutnya kita akan mempelajari bagaimana menggunakan argumen untuk komunikasi data dan penggunaan deep link di dalam Jetpack Navigation. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan like dan subscribe channel Mob20 agar channel ini bisa lebih berkembang di kemudian harinya. Terima kasih.